Selamat siang, adik-adik para mahasiswa semuanya. Semoga kalian di rumah pada sehat-sehat semua ya, terhindar dari virus corona. Pada kesempatan pada siang hari ini, saya akan memberikan materi mengenai kuliah kelainan pada vaskuler. Di mana kita ketahui vaskuler itu merupakan organ dalam tubuh yang begitu panjangnya, yang terdiri dari arteri dan pembuluh darah vena, di mana dikatakan bahwa arteri itu mempunyai panjang kurang lebih 40.000 ya, 40.000 kilometer. Bayangkan begitu panjangnya arteri, mulai dari pembuluh darah besar sampai ke kapilernya. Demikian juga vena mempunyai panjang yang sama. Kalau dihitung-hitung luasnya hampir sama dengan satu lapangan sepak bola. Maka dari itu, begitu luasnya arteri ini dan pembuluh vena ini, maka kelainan vena yang terjadi bisa sangat kompleks sekali ya, mulai dari kelainan pada arterinya maupun kelainan pada vena. Kita akan bahas satu persatu ya, mulai dari kelainan-kelainan pada pembuluh darah arteri dan kelainan-kelainan pada pembuluh darah vena. Ya, coba nanti adik-adik perhatikan ya untuk gambar berikut ini. Ya. Nah, kalau adik-adik memperhatikan pada gambar, adik akan menemui pasien seperti ini kasusnya di poliklinik pada saat jaga nanti. Apa yang terpikirkan oleh adik? Satu ya, pada pasien pertama ini mungkin adik-adik akan berpikiran bahwa ini merupakan suatu dermatitis kontak, maka adik-adik akan memberikan terapi pada kulitnya saja ya, memberi obat-obat anti alergi ya. Dan demikian juga yang gambar yang kedua ini merupakan ada bengkak di sini, mungkin adik-adik akan berpikiran bahwa ini merupakan suatu infeksi pada tungkainya. Dan demikian juga gambar ketiga ini. Ini bengkak pada tungkai, seluruh tungkai dari ujung kaki sampai ke paha akan bengkak. Apa yang dipikirkan? Nah, ini semua adik-adik harus kita berpikiran bahwa ini merupakan salah satu kelainan dari pembuluh darah yang ada di organ ekstremitas inferior pada penderita ini. Ya. Jangan kepikiran apa yang dilihat, tapi kita pikirkan apa penyebab dari kelainan-kelainan yang nampak di sini. Ya, untuk dari itu kita melibas satu persatu penyakit-penyakit pada pembuluh darah ya, baik arteri maupun pembuluh darah vena. Ya, slide selanjutnya. Ya, yang pertama kita akan bahas mengenai varises. Apa itu varises? Varises itu merupakan suatu kelainan pada pembuluh darah vena, di mana pada venanya terjadi pemanjangan, pelebaran, disertai berkelok-keloknya sistem vena, ya, dan terdapatnya gangguan sirkulasi darah di dalamnya. Seperti diketahui, kita dasarnya harus mengetahui dulu gambaran anatomi dari pembuluh darah vena tersebut. Pada ekstremitas bawah, kita akan mengetahui pembuluh darah vena itu dari 3 bagian, ya. Pertama adalah pembuluh darah vena profunda, ya, ini profunda, ya. Vena femoralis yang profunda, ya, dan pembuluh darah vena superficial, ya, ini pembuluh darah vena superficial. Antara profunda dan superficial ini akan dihubungkan oleh satu pembuluh darah vena namanya vena perforantes, ya, ini perforantes, satu perforantes ya yang menghubungkan. Nah, kalau ada terjadi kegangguan pada salah satu vena ini, baik profunda, perforantes maupun superficial, maka akan menimbulkan gejala klinis ya, seperti varises. Itu tadinya suatu pelebaran vena tersebut, venanya memanjang dan berkelok-kelok, itu yang disebut dengan varises. Ya, varises secara garis besarnya dapat dibagi atau digolongkan menjadi 2 bagian ya, secara primer maupun sekunder. Ya, ini akibat ya. Kalau primer itu merupakan kelainan-kelainan intrinsik yang terjadi pada pembuluh darah vena itu sendiri. Sedangkan sekunder ya, akibat dari di luar dari kelainan pembuluh vena. Ya, kalau pembuluh darah vena intrinsik misalnya terjadi pada kelainan katup intraluminer. Seperti kita ketahui bahwa di dalam pembuluh darah vena itu terdapat suatu katup yang berfungsi untuk mencegah aliran balik darah supaya tidak turun lagi ke bawah, supaya darahnya mengalir langsung ke jantung, ya, itu katupnya. Kalau ada kelainan intrinsik, mana terjadi satu defisiensi dari katup-katup vena.
Kalau sekunder adalah kelainan yang di luar dari itu, misalnya apa? Karena ada obstruksi bagian proksimal dari vena tersebut, misalnya pada sering terjadi pada wanita hamil karena kehamilan sehingga terjadi tekanan dalam intraabdominal yang meningkat, atau ada suatu tumor dalam intraabdominal sehingga akan meningkatkan tekanan dalam vena yang di bawahnya sehingga terjadi suatu kemanjangan, berkelok-keloknya, dan pelebaran dari vena tersebut. Kelainan pada vena yang mulai dari awal sampai akhir, kita akan tahu bahwa pada awalnya terjadi suatu telangiectasis, ya. Telangiectasis itu merupakan dilatasi venula intradermal yang kurang dari 1 mm diameternya, ya. Ini telangiectasis terjadi di intradermal, ya. Itu terjadi di kulit, ya. Di kulit akan nampak seperti spider navy, ya, seperti sarang laba-laba warna kebiruan. Itu merupakan suatu telangiectasis. Kemudian yang kedua adalah vena reticularis, merupakan suatu dilatasi vena subdermal. Itu bagian dalam lagi, ya, lebih dalam dari lapisan intradermal, subdermal, yang berwarna kebiru-biruan dengan diameter 1-3 mm. Ini lebih dalam lagi. Nah, ini gambarannya, ya, akan nampak, ya, akan warna sedih biru-biru, ya, akan biru-biru ini apa seperti jaringan sarang laba-laba yang lebih kompleks, ya, yang lebih besar dibandingkan dengan telangiectasis. Yang ketiga, nah, ini adalah varises. Varises itu sudah terjadi pada subkutan, ya, di bawah kulit, yaitu pada pembuluh darah venanya, baik vena superficial yang besar maupun cabang-cabangnya. Yang dimaksud dengan pembuluh darah vena yang besar terungkal ini yaitu yang ada dua di kaki, yaitu vena sabena magna dan vena sabena parva, ya. Itu yang terjadi suatu berkeloknya dan cabang-cabangnya. Varises vena ini itu melakukan dilatasi vena subkutan dengan ukuran 3 mm minimal atau lebih yang melibatkan vena savena, vena tributari, atau vena superficial non savena kaki. Sekarang kita bahas mengenai etiologi dan pathorisiko varises. Kalau varises yang primer itu ada suatu kelainan di dalam pembuluh darah vena itu sendiri, itu diakibatkan oleh satu. Yang pertama adalah kelemahan primer progresif pada katup-katup communicans, di mana pada pembuluh darah vena communicans yang menghubungkan antara vena profunda dan vena superficial itu terdapat katup. Kalau katup-katup ini mengalami suatu kelainan, ya, disfesiensi, maka akan terjadi aliran darah balik dari vena superficial masuk kembali ke vena profunda sehingga mengakibatkan suatu varises. Yang kedua, varises karena kehamilan disebabkan karena produksi progesteron dan menghambat aktomyosin pada dinding pembuluh darah vena, di mana aktomyosin ini berfungsi untuk kontraktilitas dari pembuluh vena. Kalau aktomyosin ini dihambat oleh karena adanya suatu hormon progesteron, maka yang akan terjadi adalah apa? Pembuluh darah vena itu kontraktilitasnya akan berkurang, dia akan jadi lemah sehingga mudah melebar, ya, mudah menjadi menggelembung, membesar. Yang ketiga, kelainan biokimiawi dinding vena savena magna akibat kekurangan dari kolagen, elastin, dan heksasamin. Nah, ini terjadi pada proses-proses degeneratif atau proses biologi, proses penuaan, di mana akan berkurangnya proses kolagen, elastin karena proses penuaan. Yang keempat, terdapatnya hubungan arteriovenus yang kongenital pada sistem vena tersebut. Arteriovenus ini maksudnya apa? Terdapat hubungan SAM di mana aliran darah ada sambungan antara arteri dan vena. Kalau itu terjadi, maka pembuluh darah, ya, atau aliran darah arteri masuk ke dalam pembuluh vena. Sehingga apa terjadi? Sehingga vena itu akan membesar karena dapat suplai darah dari arterinya. Itu arteriovenous hubungan. Ini bisa terjadi pada kelainan kongenital, ya, sudah terjadi sejak kelahiran. Kalau varises yang sekunder, ya, varises sekunder ini beberapa penyebab yang dapat kita ketahui, pertama obesitas, pekerjaan berdiri lama, hormonal, kehamilan, obat-obat kontrasepsi, dan riwayat keluarga. Pada obesitas, dengan adanya indeks massa tubuh yang
meningkat, dengan ada indeks usia tubuh meningkat, maka cairan yang ada dalam tubuh juga akan meningkat, sehingga akan mempengaruhi tekanan hidrostatik yang terjadi pada pembuluh vena tersebut. Dengan meningkatnya tekanan hidrostatik, maka akan terjadi sudah menemukan suatu varises. Demikian juga obesitas, apalagi obesitas sentral, itu di suatu massa di dalam abdomen yang begitu besar, sehingga tekanan dalam intraabdominal juga akan meningkat, sehingga ini akan terjadi apa? Tekanan vena di bagian bawahnya akan juga akan meningkat. Itu menyebabkan suatu varises. Pekerjaan berdiri lama. Pekerjaan berdiri lama ini berhubungan dengan tekanan hidrostatik. Ya. Semakin lama orang berdiri sampai bertahun-tahun, apa yang terjadi? Tekanan hidrostatik pada vena tersebut akan meningkat, sehingga bendungan akan terjadi, aliran balik venanya akan terganggu, sehingga lama-lama vena yang ada di ekstremis bawah juga akan melebar. Hormonal. Ini juga hormonal ya, pengaruh hormon estrogen dan progesteron. Ini akan berimbas dengan adanya suatu perubahan pada sistem vena juga. Kehamilan oleh karena suatu faktor dua di sini ya. Satu, adanya ada bendungan pada intraabdominal, adanya suatu rahim yang membesar, sehingga vena sistem aliran vena akan terbentuk, dan juga sistem hormonal juga akan meningkat, ya, hormon estrogen dan progesteron. Obat-obat kontrasepsi yang mengandung hormonal juga akan pengaruh sistem hormonal. Riwayat keluarga. Dikatakan bahwa kedua orang tua yang menderita varises, maka anaknya 90% akan menderita juga varises. Ya, itu ada pengaruh riwayat keluarga. Secara statistik dikatakan kalau keluarganya ayah, bapak, kedua-duanya menderita suatu varises, maka anaknya 90% juga akan menderita suatu varises. Sekarang patognesis dan etiologi. Kita ketahui bahwa dua faktor utama penyebab untuk suatu varises. Yang pertama adalah tekanan hidrostatik, seperti dijelaskan tadi. Yang kedua adalah hambatan aliran darah vena di sebelah proksimal pada kehamilan, ya, pada ada suatu proses malignansi intraabdominal, ada sumbatan trombosis pada vena yang proksimalnya. Sejumlah faktor tadi sudah dijelaskan, itu obesitas, pekerjaan berdiri lama, hormonal, kehamilan, obat-obat kontrasepsi, dan hubungan sama keluarganya, ya, faktor keturunan. Kita harus mengetahui kapan dikatakan suatu varises, kapan itu merupakan pembuluh darah vena yang normal. Maka kita harus mengetahui klinisnya. Klinisnya sama seperti penyakit-penyakit yang lain, ya. Kita mulai dari anamnesa, pemeriksaan fisik, ya, anamnesa, pemeriksaan fisik, dari pada inspeksi, palpasi, perkusi, sampai auskultasi. Auskultasi ini diperlukan bila ada arteriovenosum, ya. Dia akan terdengar seperti bunyi bridge dan bunyi trill, ya, getaran aliran arteri ke dalam pembuluh darah vena. Dari anamnesa akan terdapat suatu keluhan, ya, kita akan mengetahui atau menggali, ya, sejak kapan terjadinya varises ini, faktor-faktor yang memberat dan faktor-faktor yang meringankan gejalanya, atau memang ada faktor riwayat keluarganya. Ya. Keluhan biasanya berupa keluhan rasa berat pada tungkai, rasa lelah, rasa nyeri, rasa panas, atau sensasi terbakar pada tungkai, kejang otot betis, bengkak, serta keluhan kosmetik. Keluh kosmetik ini warna dari ekstremis bawah itu akan seperti garis, ya, seperti pensil warna kebiruan. Itu tidak bagus kelihatan secara kosmetik. Keluhan akan berkurang dengan elevasi tungkai, ya. Kalau tungkai penderitanya diangkat, atau saat beristirahat, saat tidur terlentang, akan tungkainya diangkat, maka keluhan akan berkurang. Berjalan juga akan berkurang. Karena apa? Karena pada saat berjalan, maka otot-otot yang ada di gastrocnemius yang ada di ekstremis bawahnya akan berkontraksi. Berkontraksinya otot-otot ini akan membantu proses pompa, supaya sistem pompa akan menekan pembuluh darah vena, sehingga aliran venanya akan menjadi lancar, sehingga akan keluarnya kini berkurang. Atau pemakaian obat elastik, ya, sama seperti pompa otot, tetapi ini pemakaian obat elastik itu dari keluar. Keluhan pertama setelah berdiri lama, selama kehamilan, menstruasi, atau pengobatan hormonal. Dan tanda-tanda lebih parah termasuk tromboflebitis, hiperpigmentasi, lipodermatosklerosis, klorosis, dan perdarahan. Ya. Tromboflebitis ini terjadi apabila
Kita ketahui ada kelainan suatu defisiensi katup pada vena, sehingga terjadi suatu turbulensi aliran vena ke bagian distal, ya. Di situ akan menyebabkan suatu pembentukan trumus-trumus plak-plak yang lengket di dalam katup-katup, sehingga akan jadi suatu trumus. Trumus ini lama-lama akan suatu besar sehingga jadi tumbuh pigmentis. Kemudian hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi ini kelainan pada kulit yang terjadi oleh karena apa? Oleh karena ada suatu peningkatan tekanan pada intravena, sehingga sel-sel darah putih akan mengalami eksacerbasi keluar oleh karena suatu permeabilitas dari pembuluh venanya akan meningkat, dengan sel-sel darah putih ini akan masuk ke jaringan interstisial kulit sehingga menyebabkan hiperpigmentasi. Demikian juga dengan lipodermatosklerosis. Ulcerasi terjadi apabila terjadi suatu varises yang kronik bertahun-tahun, ya, akibat oleh karena suatu aliran vena, aliran arteri akan terganggu pada kulitnya sehingga menyebabkan suatu ulkus, lama-lama jadi ulcerasi. Demikian juga kalau pas pembuluh darahnya pecah akan jadi suatu perdarahan. Nah, ini sering terjadi pada kasus-kasus yang retikuler, ya, di mana pembuluh darah subdermal itu atau intradermal ia akan melebar sehingga karena satu trauma yang sedikit saja sehingga akan jadi suatu perdarahan yang susah untuk berhenti perdarahannya. Gambaran klinis, ya. Gambaran klinis kita dapat dibagi di stadium-stadiumnya, ya. Stadium 1 sampai dengan stadium 5, ya. Stadium 1 ini adanya suatu hambatan aliran darah vena kembali ke proksimal. Maka darah mencoba menembus kutub-kutub dari sistem komunikans. Tadi hambatan, ya, hambatan aliran vena tersebut, sehingga darahnya akan balik kembali ke bagian distal, ya. Rasa pegal, linu, atau lekas lelah setelah melakukan pekerjaan dengan tungkainya, berdiri lama misalnya, berjalan lama, sehingga capek, linu, dan lekas lelah. Kalau stadium 2, tekanan dan volume darah dalam profunda mulai menaik, sehingga sistem profunda mulai membengkak. Aliran vena di superficial pun mulai menegang. Sistem komunikasi mulai insufisiensi, tidak dapat lagi menampung aliran darah balik, sehingga mulai tampak pembesaran vena yang berupa vena ektasi, reboektasia. Kalau stadium 3, katup-katup vena di sistem superficial mulai tidak dapat menahan lagi aliran darah balik, sehingga terjadi pembalikan arus balik darah dalam vena superficial dan darah akan berputar kembali ke arah distal. Vena dengan beban volume ini akan memanjang sehingga berkelok-kelok. Gejalanya pada varises mulai nampak berkelok-kelok, melebar, memanjang itu pada stadium 3. Kalau stadium 4, aliran darah yang berputar itu dari profunda ke komunikans, kemudian ke superficial, kembali lagi sistem komunikans dan sistem ke profunda, hingga mempengaruhi peredaran metabolit pada daerah tersebut, sehingga jaringan akan jadi iskemik, terjadi kelainan topik dan udem yang konstan, terdapat perlukaan berupa ulkus, ya, yang lama sembuhnya sehingga jadi ulkus, trombosis pada pembuluh darah mikro, timbul ulkus varicosum, static ulcer. Bila mengenai darah tungkai yang luas disebut dengan post-blebetic syndrome. Post-blebetic syndrome ini kita lihat pada pasiennya adalah tungkainya akan bengkak, hiperpigmentasi, adanya ulkus, ya, sehingga dikatakan post-blebetic syndrome. Pemeriksaan fisik pada varises, ya, pada inspeksi, ya, di bawah penyinaran yang cukup pada posisi tungkai eksurtasi dan aduksi, maka nilai tanda-tanda kronisitas dan kelainan kulit seperti apakah ada telangiectasis, adanya dermatitis statis, adanya bengkak udem, adanya perdarahan, atau sudah ada ulkus. Identifikasi varisesnya apakah vena sapena magna dan vena sapena papa atau cabangnya. Vena akan tampak melebar, berkelok-kelok, dan berwarna kebiru-biruan. Cabang vena superficial dan akral biasanya lebih berkelok-kelok dibandingkan vena superficial yang utama. Ini perhatikan, ya. Sesuai dengan inspeksi, sesuai dengan stadium dari varises tersebut. Apakah stadium 1, 2, 3, 4. Jenis varises tadi sudah jelaskan, ada tungkal, ya, berupa telangiectasis, ya, bila vena yang kena adalah vena utama.
Vena magna termasuk seluruh jalurnya, ya, vena parva. Jenis varises ini merupakan gejala dari derajat 3, yaitu vena yang bercabang-cabang, berkelap-kelap, dan berwarna kebiruan. Ini tungkal, yaitu sering terjadi pada vena besar, ya, vena superficial yang besar, yaitu vena sabena magna dan vena sabena parva. Kedua ada reticularis. Bila yang terkena adalah cabang-cabang dari vena sabena magna dan parva, cabang-cabangnya, ya, bukan tungkalnya. Ya, kecil, berpekulok, hebat, sifatnya suputan, biasa muncul jika varises sudah memasuki derajat 3. Sekarang spider nepi, ya, spider vein. Bila yang terkena adalah vena kapiler suputan, tampak sebagai kelompok serabut halus dari pembuluh darah. Pembuluh darah berwarna merah yang kecil dan halus. Jenis variasi ini cukup ringan dan biasanya menyebar di kulit tubuh seperti pipi, paha, serta pangkal lengan. Diagnostiknya, ya, ada tes-tes untuk memastikan apakah ada suatu kelainan pada pembuluh darah vena profunda, superficial maupun komunikasinya. Dengan tes satu, yaitu lakukan ada tes Trendelenburg, ya, untuk menentukan derajat insuficiensi katup pada vena komunikans. Tes Vertes, yaitu untuk menentukan fungsinya sistem vena profunda, dan venous plethysmography, yaitu untuk menentukan aliran vena secara kuantitatif. Nah, ini akan dibahas lebih mendetail nanti pada saat fisik diagnostik, ya, perusahaan fisik diagnostik nanti ada kuliah sesi berikutnya. Ya, demikian tadi kasus materi kuliah mengenai varises, itu kelainan-kelainan pada pembuluh darah vena. Sekarang kita bahas mengenai DVT. DVT adalah deep vein thrombosis, yaitu trombosis vena dalam. Trombosis vena dalam itu merupakan suatu pembentukan satu atau lebih bekuan darah yang disebabkan oleh trombus. Biasanya ada salah satu vena besar tubuh. Trombus ini menyebabkan sumbatan parsial atau komplit sirkulasi di dalam vena. Phlebitis dari vena-vena daerah Becken, ya, yaitu vena femoralis, profunda femoralis, vena iliaca externa, dan vena iliaca communis. Biasanya kalau terjadi satu phlebitis pada vena-vena Becken ini, maka akan terjadi secara klinis tungkai akan udem, kemerahan, bengkak, itu seluruh tungkainya, ya. Apakah mengenai iliaca dextra atau iliaca kiri, tergantung kausanya. Faktor terjadinya deep vein thrombosis ini satu adalah gangguan aliran darah, kelainan pada pembuluh darah, dan perubahan koagulabilitas darah yang disebut dengan hukum Virchow, ya, hukum Virchow. Gangguan aliran darah satu, kelainan pada pembuluh darah, dan perubahan pada darah itu sendiri, itu proses koagulopati darah. Secara klinis, terjadinya udem tungkai secara cepat dengan ketegangan dan nyeri hebat. Tungkai bengkak sampai darah inguinal, kemerahan, tidak dapat digerakkan atau sangat sukar dibengkokkan. Pada pemeriksaan pulsasi arteri terdapat denyut yang baik dan arteri perifernya masih baik. Nah, ini menandakan bahwa kelainan yang terjadi adalah di daerah sistem venanya. DVT klinis secara klinis disebut dengan post thrombotic syndrome, dengan keluhan klinisnya adalah udem tungkai stasioner, varises yang progresif, nyeri di daerah iliaca, dan tes Vertes yang negatif. Kriteria Wells untuk penilaian suatu deep vein thrombosis, yaitu ada suatu kriteria klinisnya, ini skornya, ya. Nilai skornya nanti akan dilihat di sini. Ada kalau 0 kemungkinan klinis dari suatu DVT akan rendah. Kalau nilainya 1 sampai 2 untuk kemungkinan nilainya sedang. Lebih dari 3 atau 3 untuk probabilitasnya tinggi, ya. Ini akan nilai nanti apakah ada kanker yang aktif, apakah ada kelainan di tungkainya seperti paralisis, paresis, atau imobilasi ekstremitas dengan gips. Baru-baru ini misalnya ada fraktur ekstremitas dengan gips yang membutuhkan istirahat yang begitu lama, atau ada kelumpuhan saraf dari ekstremitasnya sehingga menyebabkan itu paralisis atau paresis. Baru saja tirah baring lebih dari 3 hari. Tenderness lokal sepanjang distribusi sistem venanya, nyeri lokal sepanjang distribusi vena, apakah sepanjang
aliran vena subfenomenalnya apakah dapat nyeri atau tidak, bengkak seluruh tungkai, bengkak pada betis 3 cm lebih besar dibandingkan sisi yang asimptomatik, nilainya 1 semua ya. Kolateral vena superficial non varikosa, ada kolateral nampak nggak kolateralnya, venus alternatif setidaknya menyerupai DVT, nilai kurang. Kalau ada kelainan-kelainan yang kakinya bengkak tetapi kita mungkin suatu diagnosis tempat yang lain, misalnya apa? Diagnosis alternatif setidaknya apa? Adanya tumor pada intraabdominal, kemungkinan akan menyingkirkan satu DVT. Ya. Mungkin bengkak pada tungkai itu disebabkan oleh karena satu okusi oleh tumor yang ada di daerah intraabdominal. Ini sering kita dapatkan. Ada suatu pembengkakan pada ekstremitas, tetapi juga ada benjolan di daerah intraabdominal. Berarti penyebab bengkaknya pada ekstremitas ini adalah suatu akibat okusi atau obstruksi aliran bendungan pada vena perfundanya oleh karena suatu tumor di daerah intraabdominal. Diagnosis DVT ya. 1. Penderita dengan gejala DVT pertama-tama dilakukan pretest probabilitasnya, kriteria Wells tadi ya. Apakah ada kelainan tersebut, nilai skornya berapa. Kemudian kriteria Wells lebih baik digunakan pada penderita yang lebih muda tanpa komorbiditas dan riwayat tromboemboling vena sebelumnya. Tes D-dimer memiliki sensitivitas yang tinggi pada penderita dengan probabilitas rendah ya. Sebelum kita mendiagnosis suatu DVT, kita harus melakukan tes darah, namanya tes darah D-dimer. Kalau tes D-dimernya positif, kemungkinan besar adalah DVT. Kalau tes D-dimernya negatif, itu kita bisa menyingkirkan itu bukan DVT. Tes D-dimer tidak dipergunakan untuk mengeksklusi DVT pada penderita dengan probabilitas sedang dan tinggi. USG ya, sensitif tinggi pada DVT proksimal, penderita dengan tes probabilitas sedang atau tinggi. Dan venografi kontras. Ini yang paling bagus adalah kita melakukan satu tes venografi dengan memasukkan kontras ke dalam venanya, maka kita akan bisa menilai adanya susumbatan di mana sumbatannya. Kemudian kita melanjut langkah kelainan-kelainan pada arteri. Tadi kita bahas mengenai kelainan-kelainan pada pembuluh darah vena. Sekarang kita kelainan-kelainan yang terjadi pada pembuluh darah arteri. Yang pertama kita aorta. Ya. Seperti kita ketahui, aorta itu merupakan pembuluh darah arteri yang besar, ya. Yang aorta dimulai dari keluarnya dari ventrikel kiri di jantung dan untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, ya. Di sini aneurisma aorta. Aneurisma itu merupakan definisi sebagai suatu pelebaran arteri yang lebih dari 1,5 kali diameter normal. Kita lihat pada gambar anatominya. Pada aorta ascendens, ya, di sini aorta ascendens, arcus aorta, aorta descendens pada intrathoracal dan aorta abdominalis. Diameter yang normal pada aorta ascendens itu sekitar 3 cm. Ya. Kalau terjadi kelainan 1,5 kalinya, maka boleh dikatakan 6 cm itu sudah dikatakan ada suatu terdapat aneurisma pada aorta ascendens. Demikian juga pada aorta arcus aortanya. Kalau melebar 1,5 kali, itu dikatakan suatu aneurisma. Nah, patokannya pada aorta ascendens, kalau terjadi suatu dilatasi lebih dari 6 cm itu sudah harus mendapat penanganan yang segera, karena lebih dari 6 cm kemungkinan yang terjadi adalah bisa ruptur. Ya. Kalau pada aorta arcus aorta maupun aorta descendens dikatakan jika melebar 7 cm sudah akan mengancam terjadi satu ruptur. Tapi kalau pada aorta abdominalis dikatakan lebih dari 5 cm melebarnya, ya, yang normalnya adalah 1,9, yang paling kecil adalah 1,8, kalau sampai 5 cm itu sudah bisa menyebabkan suatu ruptur pada aneurisma aorta itu. Aneurisma selain di aorta hampir bisa terjadi pada seluruh pembuluh darah arteri di seluruh tubuh, ya. Bisa terjadi pada pembuluh darah otak, ya, pembuluh darah yang mengalir ke ginjal, pembuluh darah ke saluran cerna, atau
pembuluh darah pada ekstremitas bawah. Bisa terjadi suatu aneurisma. Dapat diketahui bahwa aneurisma ya segmen aorta ini, aneurisma ini ada dua ya, yang proksimal, yang ada distal. Yang proksimal ini ya, itu dikatakan aorta ascendens, arcus aorta. Yang distal ini dikatakan aorta descendens pada aorta thoracalis dan aorta abdominalis, itu dikatakan aorta yang bagian distal. Klasifikasi aneurisma ya, kita bisa diklasifikasi berdasarkan bentuknya, berdasarkan kondisi dindingnya, dan berdasarkan etiologinya. Berdasarkan bentuk ya, bentuknya fusiformis. Fusiformis ini bentuknya apa? Seperti menggelendong ya, dua-duanya antara sisi kanan dan sisi kiri akan menggelembung ya, akan bentuk seperti balon, menggelendong ya, seperti balon. Kemudian bentuk seperti sekular. Sekular ini terjadi salah satu sisi saja yang terjadi satu aneurisma, sisi yang lainnya masih normal. Kemudian kondisi dindingnya ya, kondisinya ada aneurisma yang asli, true aneurisma, di mana terjadi dindingnya dikuasai oleh intima, lapisan intima itu sendiri. Kemudian ada yang pseudo aneurisma, itu aneurisma palsu, false aneurisma. Sebagian dinding dibentuk oleh lapisan tunika intima dan dinding yang lainnya oleh struktur lain dari struktur aorta. Bisa misalnya bekuan darah, bisa oleh karena satu lapisan tunika medianya atau struktur lain dari aorta tersebut. Sekarang klasifikasi berdasarkan etiologinya, bisa karena aneurisma karena deseksi. Deseksi artinya robekan dari lapisan-lapisan aorta itu sendiri, misalnya robekan pada tunika intimanya, sehingga ada darah masuk ke dalam tunika media, sehingga akan terbentuk suatu rongga di dalam antara tunika media dan tunika intima, sehingga akan membentuk suatu aneurisma di sana. Kemudian juga etiologi karena suatu mikotik. Mikotik ini merupakan suatu infeksi. Infeksi yang sering terjadi itu biasanya adalah infeksi pada miokarditis akut. Ya, infeksi pada jantungnya miokarditis, sehingga menyebabkan kumannya menyebar sampai ke aorta, sehingga menyebabkan infeksi juga pada aortanya. Atau infeksi oleh karena suatu ada trauma sebelumnya. Dalam trauma sebelumnya ada kelemahan di situ, sehingga terjadi suatu kuman masuk ke dalam tempat trauma. Dan kemudian etiologinya karena trauma. Trauma ini misalnya trauma sering terjadi oleh trauma apa? Trauma pasca pembedahan atau trauma karena suatu kecelakaan lalu lintas bisa terjadi karena mengenai di daerah toraks. Ya, ini kita lihat ada gambar kalsifikasi anatomis thoraco-abdominal aorta aneurisma. Ya, nah ini berdasarkan kriteria Crawford ya. Yang normalnya ini ya, tidak ada suatu pelebaran dari aortanya. Kalau Crawford stadium 1, di mana terjadi suatu pelebaran pada bagian aorta thoracalis ya, yaitu aorta descendens dari thoracalis, mulai setelah adanya suatu cabang dari arteri subclavia kiri, dia akan melebar sampai di atas dan diafragma. Itu stadium 1. Kalau stadium 2-nya itu terjadi suatu pelebaran aorta descendens dalam intrathoracal, itu aorta thoracalis yang descendens, dan disertai dengan adanya aneurisma aorta abdominalis. Ya. Kalau stadium 3, sebagian aorta thoracalis dan seluruh dari thoraca abdominal. Kalau 4, seluruhnya berada di dalam aorta abdominalis. Dan kalau 5 adalah terdapat pada sebagian dari aorta thoracalis. Sekarang kita bahas mengenai aneurisma aorta thoracalis. Aneurisma aorta yang terjadi pada rongga toraks ya. Rongga toraks ini patokannya thoracalis adalah mulai dari keluarnya dari katup aorta sampai ke masuknya ke diafragma. Itu dikatakan aorta thoracalis. Di mana terjadi suatu dilatasi permanen yang mengakibatkan setidaknya 50% peningkatan dari diameter aorta. Ya.
Angka kejadiannya 5,9% per 100.000 orang setiap tahunnya. Rata-rata penambahan aneurisma ini per tahunnya sekitar 0,07 sampai 0,19 cm ya per tahunnya. Penyebabnya apa? Kebanyakan aorta ini disebabkan oleh penyakit degeneratif dinding aorta. Penyakit degeneratif ini berhubungan dengan suatu proses usia ya. Semakin tua suatu penderita, proses penuaan, maka semakin besar proses degeneratifnya dan semakin besar jadi suatu aneurisma aorta. Atau ada riwayat pembedahan aorta sebelumnya. Infeksi dan trauma itu penyebab dari aneurisma aorta thoracalis. Etiologi dan patogenesis. Etiologi dari aneurisma aorta thoracalis ini ya non-specific medial degeneration. Ini berhubungan dengan proses bertambahnya umur seorang penderita ya. Juga umur terjadinya penyakit aorta thoracalis ya. Di mana secara histologis dengan bertambahnya usia penderita, maka serat-serat elastis yang terdapat pada pembuluh aorta akan mengalami suatu fragmentasi. Demikian juga akan berkurangnya sel-sel otot poros pembuluh aorta itu sendiri, sehingga apa yang terjadi? Sehingga terjadi adalah kelemahan dari aorta itu sendiri. Nah, ini berhubungan dengan proses penuaan dari aorta karena proses bertambahnya usia suatu penderita. Degenerasi yang progresif, itu kelemahan yang progresif dari aorta adalah pembentukan aneurisma dan akhirnya pecah dan terjadi suatu diseksi. Nah, ini yang ditakuti adalah aneurisma aorta. Kalau terjadi suatu aneurisma yang pecah, ini akan mengakibatkan suatu kematian pada penderitanya. Kausa yang kedua yaitu diseksi aorta. Diseksi aorta ini merupakan suatu robekan pada dinding aorta. Biasanya robek ini terjadi pada tunika intima, sehingga tadi pemisahan lapisan medial, sehingga menciptakan dua saluran antara dinding dalam aorta dengan dinding dalam aorta akan menjadi sangat lemah. Ya. Ini terjadi biasanya tunika intima robek dan darah masuk ke dalam tunika media, sehingga di dalam tunika media antara tunika media dan tunika intima ini akan membentuk suatu rongga. Ya, diseksi aorta. Yang ketiga ada kelainan genetik. Kelainan genetik ini merupakan sindrom Ehlers-Danlos dan kelainan kognitif kartu pada aorta bicuspid. Di mana pada melakukan sindrom ini penyakit genetik autosomal dominan sehingga kerusakan jaringan ikat. Ya, kerusakan jaringan ikat, sel elastisnya akan berkurang sehingga pada penderita dengan yang sangat tinggi, pelatung yang panjang, ia akan mengalami suatu kelainan, ada kelemahan dari jaringan ikat dari pembuluh darah aorta tersebut sehingga cenderung terjadi suatu aneurisma. Kemudian juga infeksi ya. Penyebab keempat adalah infeksi. Infeksi yang sering terjadi di sini dikatakanlah infeksi adalah bakterial endokarditis atau myokarditis, di mana dari suatu sel-sel otot jantungnya mengalami suatu infeksi bakteria oleh karena suatu kuman Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis atau Salmonella dan Streptococcus, sehingga dengan adanya infeksi otot-otot jantung sehingga menyebabkan suatu infeksi menyebar sampai ke aorta ya, mulai dari aorta ascendens, arcus aorta sampai ke aorta descendens. Manifestasi klinisnya, gejala-gejala yang ditimbulkan oleh adanya suatu aneurisma aorta ini tergantung dari letak lokasi dari aneurisma itu sendiri ya. Yang pertama adalah oleh karena kompresi lokal dan erosi. Oleh karena ada suatu pelebaran pada aorta yang lebih dari 6-7 cm, sehingga akan menyebabkan suatu kompresi organ-organ di sekitarnya. Kalau ada kompresi kira-kira, sehingga akan menimbulkan keluhan. Keluhannya apa? Keluhan mulai dari nyeri dada. Nyeri dada ini ya, nyeri dada terutama prekordial sampai ke leher, mulai ke atas sampai ke leher dan sampai ke di bawah rahang. Ya. Demikian juga kalau terjadi suatu pada aneurisma pada aorta descendens, maka kompresi ini akan menimbulkan gejalanya ada nyeri pada punggung belakang ya, nyeri pada punggungnya. Kalau pada kompresi lokal, kadang-kadang juga pada
Kalau kompresi lokalnya terjadi suatu aneurisma pada daerah arkus aorta, di mana kita ketahui pada arkus aorta ada juga percabangan antara arteri subclavia, itu terdapat suatu nervus laryngeus recurrens yang naik ke atas, ya, sehingga apabila terjadi suatu pelebaran di sana akan menekan nervus laryngeus recurrens-nya. Jadi apa yang terjadi? Sehingga akan penderita ini akan memberi keluhan apa? Suaranya serak. Tiba-tiba suara serak, maka kita harus berpikiran bahwa ada suatu kompresi pada nervus laryngeus recurrens-nya. Bisa penyebabnya adalah salah satunya adalah suatu aneurisma yang terjadi pada arkus aorta. Kemudian terjadi suatu insufisiensi katup aorta. Kalau terjadi suatu insufisiensi katup aorta, maka pada saat jantung melakukan suatu pompa mengalirkan darah ke dalam seluruh tubuh, maka akan terjadi regurgitasi. Pembuluh darah di dalam aorta akan balik arah ke dalam ventricle, ya, ke dalam ventricle kiri, sehingga ventricle kiri akan jadi semakin membesar karena ada suatu insufisiensi katup aorta. Terus adanya emboli perifer. Emboli perifer ini biasa terjadi karena pada kasus aneurisma aorta itu biasa terjadi oleh karena suatu plak-plak atau trombosis pada aneurisma itu sendiri, sehingga pada suatu saat plak-plak atau trombosis ini akan lepas, sehingga akan jadi suatu emboli. Emboli ini akan ikut aliran aortanya sampai ke daerah perifer. Kalau menyumat ke arteri lienalis, maka akan menyebabkan gagal ginjal. Kalau menyumat sampai darah perifer, sampai pembuluh darah di ekstremitas, maka akan jadi suatu sumbatan pada pembuluh darah arteri pada daerah ekstremitas, bisa akan menjadi suatu akut iskemik oleh karena aliran arteri yang tersumbat. Kemudian ruptur. Kalau dikatakan bahwa aneurisma itu lebih besar, lebih melebar dari 6-7 cm, maka bisa terjadi suatu ruptur. Kalau ruptur terjadi pada dekat dengan arkus aorta, yaitu arkus itu cepat setelah keluar dari ventricle, maka akan terjadi apa? Maka ruptur darahnya akan mengalir ke dalam perikardium, sehingga akan memberi gambaran seperti tampilan nada jantung. Ya, darahnya akan mengisi di daerah sekitar jantung, sehingga akan menyebabkan tampilan nada jantung. Kalau rupturnya terjadi di daerah aorta descendens, ya, aorta descendens thoracal dan descendens, maka aliran darahnya akan mengalir ke dalam intrapleura, sehingga akan memberi gambaran apa? Seperti hematotoraks. Itu akan menyebabkan bahwa pasiennya akan jadi sesak, ya, karena di dalam intrapleura akan terisi oleh darah oleh karena suatu ruptur dari aorta descendens. Sekarang mengenai aneurisma aorta abdominalis. Aneurisma pada aorta abdominalis itu rata-rata pertumbuhannya lebih besar dibandingkan dengan aneurisma pada aorta thoracalis. Aneurisma aorta thoracalis pertumbuhannya 0,07 sampai 0,119. Sedangkan pada aorta abdominalis pertumbuhannya per tahunnya rata-rata 0,4 cm per tahun. Dan aneurisma yang diameternya 5 cm, tingkat rupturnya 3-5% per tahun. Aneurisma diameter 7 cm, tingkat rupturnya 11% per tahun. Intervensi dianjurkan untuk semua aneurisma yang lebih dari 5 cm. Kalau aneurisma sudah terjadi dengan ukuran kita ketahui dari perusahaan scan misalnya lebih dari 5 cm, maka harus segera ditangani. Kalau diameternya kurang dari 4 cm, masih kita bisa lakukan suatu terapi yang konservatif. Konservatifnya apa? Dengan menurunkan tekanan darah, supaya tidak terjadi suatu melebar kembali atau malah terjadi suatu ruptur. Aneurisma ini terjadi 3 kali lebih sering pada laki-laki dibandingkan dengan pada perempuan. Etiologi dari aneurisma abdominalis satu adalah etiologinya lebih kompleks, ya. Biasanya berhubungan dengan atherosclerosis. Atherosclerosis ada suatu pengerasan pada aortanya sehingga jadi kelemahan dinding aorta tersebut hingga melebar. Terdapat kehilangan progresivitas dari elastin, ya, akibat peningkatan aktivitas metaloprotease. Dengan adanya metaloprotease ini, maka akan terjadi ada satu proteolisis, sehingga akan menyebabkan lisis dari serat-serat elastin dari pembuluh aorta tersebut. Yang dikatakan bahwa
jaring aorta yang normal itu mengandung slot elastin itu 12% elastin. Sedangkan pada jaring aneurisma memiliki 1% elastin. Sehingga dengan berkurangnya slot elastin ini akan menyebabkan suatu aneurisma pada aorta abdominalis. Bisa manifestasi klinisnya biasanya pada penderita aneurisma abdominalis ini merupakan bersifat asimptomatik. Penderitanya didiagnosa dengan aneurisma ditemukan biasanya secara kebetulan. Ya. Pada saat pemeriksaan USG misalnya ditemukan ternyata ada aneurisma aortanya. Kadang-kadang memberikan gejala yang tidak spesifik, kadang-kadang timbul nyerinya di perut bagian depan, kadang-kadang nyerinya di punggung bagian belakang. Itu tergantung dari besarnya dilatasi dari atau proses kompresi di daerah sekitarnya. Tapi kebanyakan adalah simptomatik yang ditemukan secara kebetulan setelah melakukan suatu diagnosis penyakit-penyakit yang lain, setelah lakukan tindakan suatu pemeriksaan penunjang, maka ditemukan ternyata ada aneurisma pada aorta abdominalis. Keluhan yang paling menonjol biasanya adalah terutama kita ketahui dari penderita-penderita yang kurus. Penderita kurusnya akan dapat kita lihat ada suatu daerah perut yang berdenyut. Dengan raba akan teraba denyutan, adanya trail, adanya bruit. Demikian juga daerah epigastrium akan berdenyut. Maka itu kalau juga ada suatu aneurisma kalau ada benjolan di daerah perut yang disertai dengan denyutan. Yang berikutnya kita bahas mengenai diseksi aorta. Diseksi aorta ini merupakan satu robekan lapisan intima di dinding aorta yang diawali oleh suatu proses degenerasi atau disertai nekrosis kistik dari lapisan tunika media. Aorta mengalami suatu robekan. Robekan biasanya terjadi pada tunika intima, sehingga darah yang ada di dalam aorta itu akan mengalir ke dalam robekan, masuk melalui robekannya, sehingga membentuk ruangan semu di dalam tunika media. Darah akan mengalir melalui robekan yang memisahkan lapisan intima dengan lapisan media atau lapisan adventitia yang kemudian bentuk ruangan palsu, ya, pars lumens. 1,0% pasien dengan diseksi aorta akut proksimal meninggal dalam 24 jam dan 60% pasien dengan diseksi aorta distal akut meninggal dalam waktu 1 bulan. Diseksi aorta terjadi 5-10% per 1 juta penduduk tiap tahun. Faktor risikonya misalnya pada penderita yang riwayat merokok, riwayat hipertensi, aterosklerosis, dan hiperkolesteremia, gangguan jaring ikat, aortitis, bicuspid katup aorta. Paragrafisnya, yang pertama adalah status robekan pada tunika intima dan media yang dalam. Ya, lihat pada gambar ini, kita lihat ada satu robekan, sini nampak ada satu robekan. Ya, ini yang normal, aorta abdominalis yang normal. Oleh karena satu sebab, sehingga terjadi robekan pada tunika intima, ya, sehingga darah yang ada di intraluminal ini akan mengalir ke dalam robekan, sehingga akan mengisi di dalam rongga, akan membentuk suatu rongga antara tunika intima dan tunika media atau tunika adventitia, sehingga dia akan memberi gambaran seperti aneurisma. Ini akan menggelembung ke sini, ya, sehingga terbentuk suatu ruangan yang palsu. Saluran baru yang terbentuk dalam lapisan media. Robekan tambahan memungkinkan komunikasi antara dua saluran dan disebut dengan tempat re-entry. Re-entry ini. Re-entry. Klasifikasi. Diseksi karena akut terjadi kurang dari waktu 14 hari. Diseksi kronis terjadi setelah 14 hari. Diseksi dikatakan berdasarkan lokasi anatomi dan luasnya. Ya. Ini klasifikasi pembagian dari diseksi aorta, klasifikasi berdasarkan DeBakey dan klasifikasi Stanford. Ya. Ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Stanford klasifikasi ada tipe A dan tipe B. Ini kalau DeBakey klasifikasi tipe 1-nya seluruh aorta akan diisi oleh ruangan palsu, ya, pass-through ini, ya, ruangan palsu dengan isi oleh darah terkumpul di sini, sehingga jadi kelemahan pada sepanjang aorta, ini rawan terjadi satu ruptur pecah. Kalau tipe
2 debake adalah cuma di aorta ascendens sampai aorta arcus aorta. Sedangkan pada tipe 3 debake dan tipe P pada Stanford terjadi pada aorta descendens aorta thoracalis sampai dengan bagian proksimal dari aorta abdominalis. Diseksinya bisa terjadi dari aorta thoracalis, sehingga darah akan mengalir ke dalam ruangan antara tunika intima dan tunika media sampai masuk ke dalam intra-abdominal. Maksudnya aorta abdominalis. Manifestasi klinisnya ya, sama seperti aneurisma aorta, nyeri dada atau nyeri pinggang. Ya. Nyeri dada ini terjadi bila aneurismanya, diseksinya terjadi pada aorta ascendens. Nyeri punggung juga bisa terjadi nyeri pada aorta descendens. Nyeri pinggang jadi pada aorta abdominalis. Nyeri yang menjalar ke distal sepanjang proses diseksi pada aorta. Proses diseksi ini akan tergantung dari banyaknya aliran darah yang masuk ke dalam diseksi tersebut. Ya, kalau darahnya banyak sehingga bentuk ruangan yang sepanjang aortanya, maka keluhannya akan semakin hebat. Nyeri pada dada depan menunjukkan terjadinya diseksi aorta yang bagian proksimal. Yang terakhir kita bahas mengenai tromboflebitis. Tromboflebitis merupakan bagian dari tadi. Kalau terjadi pada vena dalam dikatakan dengan DVT ya, deep vein trombosis vena dalam. Tromboflebitis ini ya adalah suatu proses inflamasi atau radang lokal pada dinding vena yang disebabkan oleh trombosis dan tersumbatnya satu atau lebih vena. Kalau terjadi pada vena dalam trombosisnya disebut dengan deep vein trombosis. Kalau jadi pada superficial disertai dengan tanda-tanda peradangan disebut tromboflebitis. Vena yang normal atau tidak adanya kelainan dapat terjadi trombosis karena sebab luar seperti trauma, kelelahan, pasca bedah, adanya malignitas karsinoma yang terjadi hanya pada salah satu segmen vena. Trauma ini sering terjadi pada penderita-penderita yang kita lakukan pemasangan infus misalnya. Dengan infus yang tidak steril sehingga merupakan suatu infeksi pada venanya sehingga akan bentuk suatu trombus di daerah infeksi tersebut sehingga akan menghasilkan tromboflebitis. Terjadinya trombosis sesuai dengan trias Virchow sesuai yang tadi kita sebutkan, yaitu ada 3 trias Virchow, yaitu adanya perlambatan aliran darah, kelainan dinding pembuluh darah itu sendiri, dan adanya kelainan pada darah sendiri, adanya suatu hiperkoagulopati pada darahnya sehingga darahnya sudah beku. Adanya perlambatan darah oleh karena satu adanya obstruksi daerah proksimal dari pembuluh darah tersebut, dan adanya kelainan dinding pembuluh darah, ada satu trauma misalnya. Patogenesis. Vena dengan penetrasi atau varises sehingga menimbulkan suatu turbulensi darah pada kantong-kantong vena di sekitar kantong vena sehingga akan menimbulkan trombosis primer tanpa disertai reaksi radang primer. Kemudian faktor lokal, menipisnya dinding vena dan melambatnya aliran darah akan menyebabkan suatu trombus dapat meradang sehingga menimbulkan suatu tromboflebitis. Rangsangan langsung dari vena yaitu masang infus yang lebih dari 2 hari, pemberian obat-obat iritan secara intravenus, seperti pemberian obat-obat kemoterapi. Obat-obat kemoterapi ini sangat iritan terhadap pembuluh darah vena, sehingga rentan terjadi suatu tromboflebitis atau flebitis pada venanya. Pemakaian kontrasepsi oral sehingga menimbulkan tromboemboli. Kelainan jantung yang secara hemodinamik juga menyebabkan kelainan sistem aliran vena. Dehidrasi berat juga bisa menyebabkan suatu tromboflebitis. Ada adalah hemokonsentrasi, darahnya konsentrasinya sangat pekat. Ada suatu kelainan yang disebut dengan koagulasi intravasal yang luas, disseminated intravasal coagulopathy. Ya. Infeksi sistemik dan tumor intraabdominal.
Dengan adanya tumor intraabdominal ini, biasanya proses bendungan, obstruksi daerah proksimal dari vena tersebut. Dengan adanya tumor menekan venanya, sehingga aliran balik akan tertekan, sehingga darah akan jadi bendungan, tekanan intra dalam fasenya akan meningkat, sehingga jadi trombus. Secara klinis, keluhan yang dialami oleh penderita adalah satu, mengeluh spontan terjadi nyeri di daerah vena, ya, nyeri tekan, kulit sekitarnya kemerahan dan panas, sebagaimana tanda-tanda radang, adanya bengkak, udem. Pada kasus-kasus berat terjadi suatu keadaan seperti erysipelas. Erysipelas ini merupakan suatu kemerahan yang meluas pada kulitnya akan berwarna merah, ya, hiperemis, dan serta dengan nyeri, itu tanda erysipelas. Pada perabaan selain nyeri tekan, didapat pula pengerasan dari jalur vena. Vena akan mengeras, ya, oleh karena ada suatu trombus yang sudah mengental di sana. Tempat di mana katup vena teraba fluktuasi. Kalau terjadi suatu teraba sudah fluktuasi, ini bisa dikatakan bahwa terjadi suatu penumpukan, adanya mungkin suatu infeksi, ada suatu abses pada vena tersebut. Kemudian disertai dengan febris, penderita akan menderita demam tinggi. Ya, demikianlah kuliah pengantar mengenai kelainan-kelainan pada vena dan kelainan-kelainan pada arteri. Semoga bermanfaat dan adik-adik bisa mencari sumber-sumber bacaan dari literatur yang lain dan selamat belajar di rumah. Jaga diri baik-baik, jangan sampai sakit. Selamat siang.